Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Api Sunani SEMSA selaku dosen mengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas F dan rekan-rekan yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok B akan membahas materi mengenai consolidation, change in ownership interest. Selanjutnya pada perkenalan diri kami akan memperkenalkan diri masing-masing pada saat materi berlangsung. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri, NK Mahir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan prakuisisi. Di mana pendapatan prakuisisi merupakan pendapatan dari perusahaan anak yang dibagikan kepada perusahaan induk, tetapi pada saat sebelum akuisisi. Jadi ketika akuisisinya itu selama periode akuntansi atau ketika sebelum terjadinya pencatatan di jurnal akhir. Nah, untuk mendapatkan pendapatan prakuisisi ini memiliki dua cara. Yang pertama ada pengecualian pendapatan dan beban perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan juga beban konsolidasi. Jadi caranya dengan menjumlahkan penjualan, pengeluaran, bagian dan pengembalian itu pada angka sebelum akuisisi. Sementara itu, untuk cara yang kedua adalah memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi selama setahun, lalu mengurangi pendapatan prakuisisi sebagai item terpisah. Jadi untuk penjualan dikurangi dengan pengeluaran, lalu dikurangi dengan pendapatan prakuisisi dan juga pendapatan bagian non pengembali sebelum akuisisi. Jadi untuk penjualan dan pengeluarannya itu didapatkan dari angka selama setahun. Untuk jurnal pencatatannya adalah investment in son pada income from son. Angkanya bisa diambil dari pendapatan sebelum akuisisi dikali berapa persen kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Elsafira Nurul Akmalia dengan NPM akhir 063. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pre-acquisition dividends. Nah, tadi dividen yang sebelum diakui itu sebesar 20.000, setelah dibeli ada 30.000. Nah, karena dividen yang sebelum diakui tidak diperhitungkan, maka dividen yang bisa kita akui adalah yang 30.000. Nah, kepemilikan 90% dari 30.000, maka dividen yang diakui itu sebesar 27.000, sehingga di jurnal cash pada investment in son sebesar 27.000. Nah, selanjutnya efeknya terhadap non-controlling interest. Nah, yang 67.500 ini milik controlling interest, yang 10% adalah milik si non-controlling interest sebesar 7.500. Sehingga pre-akuisisi income yang harus dihapus adalah 25.000 dari total 100.000. Dividen yang diakui controlling interest adalah 27.000, yaitu didapatkan dari 90% kepemilikan dari induk dikali dengan 30.000. Akan tetapi untuk non-controlling interest itu sedikit berbeda, karena pre-acquisition dividend yang 20.000 tadi, meski ketika belum diakuisisi, itu tetap akan dibagi kepada non-controlling interest, sehingga non-controlling interest yang kepemilikannya 10% itu tetap mendapatkan yang sebelum diakuisisi, sehingga 2.000 itu tetap harus diakui oleh non-controlling interest. Sementara yang 3.000 itu ditambahkan, jadi 3.000 ini dari 30.000 dikali dengan kepemilikan 10%. Jadi 2.000 ditambah 3.000, totalnya 5.000 ini yang harus diakui dividen untuk non-controlling interest. Pre-acquisition elimination dividennya tadi kan sebelumnya dieliminasi 20.000, sementara yang 2.000 sudah diakui oleh non-controlling interest, kemudian sisanya 18.000 ini yang harus kemudian dieliminasi. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal konsolidasi. Nah, yang pertama itu menghapus laba dari SAN 67.500 yang didapatkan dari kepemilikan 90% dikali dengan 75.000. Terus kemudian dividennya tadi sudah diperhitungkan yaitu sebesar 27.000, dan selisihnya ini adalah untuk investment in SAN yaitu sebesar 40.500. Berikutnya adalah eliminasi investasi. Jadi sales di debit untuk pre-acquisition earnings
terus cost of sale and expense itu dikredit, lalu dividend pre-acquisition itu dikredit, capital stock and retained earnings itu didebit berdasarkan saldo awal, kemudian investment in Sun itu dikredit berdasarkan saldo pada 1 April, kemudian non-controlling interest dihitung dari menjumlahkan 400.000 ditambah 70.000 ditambah dengan 25.000, terus kemudian dikalikan dengan kepemilikan 10%. Berikutnya adalah untuk non-controlling interest share, tadi kan ada 75.000 labanya setelah diakuisisi, sehingga 10% dari 75.000 yaitu sebesar 7.500 ini adalah untuk non-controlling interest share. Kemudian dividen tadi 5.000 yang bisa diakui, sehingga selisihnya akan menambah non-controlling interest sebesar 2.500. Nah, setelah membuat ayat jurnal eliminasi dan penyesuaian, maka tinggal dimasukkan pada kertas kerja. Saya Ica Dwi Sabrina dengan NPM akhir 039. Di sini saya akan membahas materi piecemeal acquisition atau pembelian bertahap. Jadi, pada piecemeal acquisition ini yang perlu diperhatikan adalah ketika pertama kali kendali atas subsidiary tadi diperoleh. Artinya, ketika kepemilikan di atas 50%, maka pada saat itulah ada penyesuaian khusus untuk kepentingan yang dibeli sebelum kendali tadi diperoleh. Nah, jadi misalnya dalam kasus ini ada POP itu pada akhirnya memiliki 90% kepentingan dari Sun dengan serangkaian transaksi dari 1 Juli sampai 1 Oktober. Maka di sini kita bisa tahu ketika pembelian 1 Oktober baru diperoleh kontrol. Nah, di sini itu ada penyesuaian untuk yang sebelumnya 5%, ini akan disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena kita akan menyesuaikan berapa fair value-nya. Jadinya disesuaikan kemari. Nah, ini dari perubahan dari cost ke equity method atau konsolidasi sehingga ada penyesuaian ke saldo awal tadi. Seolah-olah dari awal kita sudah menggunakan equity method atau konsolidasi. Tapi di sini akan disederhanakan. Nah, jadi kita akan menyesuaikan angka fair value pada tanggal 1 Oktober, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita akan transaksi ini kita tahu kan ada interim period acquisition-nya. Jadi nanti yang sudah kita bahas sebelumnya juga akan kita gunakan di sini. Nah, kita lihat karena dia baru memiliki kendali pada tanggal 1 Oktober, maka bagaimana penyesuaiannya? Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa berapa fair value yang pada saat kontrol diperoleh atau kendali diperoleh, maka kita bisa peroleh dengan cara 210 dibagi dengan 80%. Itu kita peroleh sebesar 262.500. Nah, di sini juga kita bisa tahu bahwa fair value dari net asetnya yang 220.000 adalah goodwill-nya akan kita peroleh sebesar 42.500. Nah, yang 10%-nya kita ukur, kita nilai ke fair value tadi. Jadi 10%-nya dari 262.500 adalah 26.250. Sementara sebelumnya yang 10% tadi yang masing-masing 5%, kita catat 7.000 ditambah 8.000 sama dengan 15.000. Sehingga kita sesuaikan sebesar 11.250 yang didapat dari cara ini. Nah, kita debit investment in Sun yaitu 11.250. Lalu untuk kreditnya itu kita pakai gain from revaluation. Jadi itu hal yang terkait dengan transaksi di mana terjadi perolehan secara bertahap atau piecemeal. Nah, ini jurnal adalah jurnal untuk equity method. Jadi ada di pembukuan dari POP atau parent.
Nah, kemudian setelah itu tentu saja kita akan menyiapkan konsolidasi. Jadi misalnya kita ketahui income dari Sun adalah income dari Sun untuk 1 Januari sampai 31 September adalah 30.000. Lalu untuk 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 10.000. Maka kertas kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita kurangkan tadi income from Sun yang sudah diakui 9.000 dari 10.000 dikalikan 90%. Sehingga investment in Sun ke saldo awal. Lalu kita kurangkan pre-acquisition dari revenue dan expenses atau earning tadi. Nah, kemudian ini ke saldo awal, lalu capital stock dan retained earning. Kemudian goodwill sudah kita hitung tadi di atas yaitu sebesar 42.500. Lalu investment in Sun ini ke saldo per 1 Oktober. Jadi investment in Sun dihitung dari 210.000 untuk saldo awal ditambah 7.000 ditambah 8.000 dan ditambah 11.250 sama dengan 236.250. Lalu non controlling interest itu dihitung dari saldo awal retained earning sama goodwill subsidiary, kemudian ditambah goodwill dan ditambah pre-acquisition earning 30.000 dikalikan 10.000. Lalu kita catat share of income untuk 1 Oktober sampai 31 Desember adalah 1.000. Demikian. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas kerja dan kertas kerjanya kita selesaikan. Nah, ini yang terkait dengan pembelian saham untuk meraih kepentingan kendalian secara bertahap. Materinya sudah cukup. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya akan melihat dengan LPM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sale of ownership interest pada bagian sale of interest at the beginning of the period atau penjualan bunga di awal periode. Nah, sale of ownership interest sendiri ini terjadi ketika seorang investor menjual suatu kepemilikan, maka biasanya itu diperhitungkan keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat dari kepemilikan investasi yang dijual, yaitu dengan mencerminkan metode ekuitas ketika investor mampu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investing. Jika investor memperoleh kepentingannya dalam beberapa pembelian yang berbeda, maka saling dijual harus diidentifikasikan dengan akuisisi tertentu. Ketika induk perusahaan menjual kepemilikan, maka perhitungan keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut itu bergantung pada sifat dan juga ukuran transaksi. Dengan mencatat dan memperhitungkan keuntungan atau kerugian hanya dalam kasus di mana bunga yang dijual itu dapat menyebabkan dekonsolidasi anak perusahaan sebelumnya. Atau dengan kata lain, keuntungan dan juga kerugian hanya dicatat ketika induk tidak lagi memegang saham pengendali setelah penjualan. Nah, apabila induk ini masih tetap mempertahankan saham pengendalinya setelah penjualan, maka itu diperlakukan sebagai investasi, maka diperlakukan sebagai transaksi ekuitas, di mana tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat. Nah, untuk lebih mudah memahami, di sini ada contoh kasus mengenai penjualan bunga di awal periode. Kita asumsikan bahwasanya Sun Corporation adalah anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Palm Corporation. Akun investasi Palm di Sun pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki saldo sebesar $288.000. Ini terdiri dari ekuitas dasar di Sun ditambah dengan akun goodwill sebesar $18.000. Jadi, total goodwill yang tersirat adalah sebesar $20.000. Ekuitas pemegang saham Sun pada tanggal 1 Januari 2017 itu terdiri dari modal saham sebesar $200.000 dan laba ditahan sebesar $100.000. Sun melaporkan pendapatan sebesar $36.000 itu diperoleh secara proporsional sepanjang tahun dan juga membayar dividen
dividen sebesar $20.000 pada tanggal 1 Juli. Nah, kita asumsikan kan karena ini merupakan penjualan bunga di awal periode. Nah, jika kami menjual 10% kepemilikannya di Sun atau 1/9 kepemilikannya pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $40.000, maka tidak ada pencatatan keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut karena pihak bank selaku induk tetap mempertahankan pengendali sahamnya setelah penjualan. Bank mempertahankan 80% kepemilikan pengendali di Sun dan kepemilikan non-pengendali meningkat menjadi 20%. Yang awalnya kepemilikan non-pengendali hanya sebesar 10% karena ada penjualan sebesar 10%, maka non-pengendali meningkat menjadi 20%. Nah, aset dan juga liabilitas Sun yang tercatat termasuk goodwill itu tidak terpengaruh, maka bank dapat membuat entry jurnal berikut untuk mencatat penjualan, yaitu cash pada sebelah debit sebesar $40.000, pada investment in Sun sebesar $32.000, pada additional paid in capital sebesar $8.000 sebelah kredit. Nah, investment in Sun sendiri ini diperoleh dari 80% kepemilikan bank terhadap Sun kita kalikan dengan harga jual kepemilikan bank terhadap Sun tadi 10% sebesar $40.000. Kemudian untuk additional paid in capital ini diperoleh dari selisih antara cash, yaitu nilai jual saham bank kepada Sun, kurangi dengan pengurangan investment in Sun sebesar $32.000. Entry kertas konsolidasi ini meningkatkan saldo kepentingan pengendali untuk mencerminkan transfer dari kepentingan pengendali ke kepentingan non-pengendali. Selama tahun 2017, bank mencatat 80% bunganya berdasarkan metode ekuitas dan mencatat pendapatan sebesar $28.800. Itu diperoleh dari 36.000 kita kalikan dengan persentase kepemilikan bank terhadap Sun dan pengurangan akun investasinya atas dividen yang diterima. Pada tanggal 31 Desember 2017, investasi bank di akun Sun memiliki saldo sebesar $268.800. Itu dihitung sebagai berikut. Investment balance Januari itu sebesar $288.000 terdapat di soal. Kemudian kita kurangi dengan book value of interest sold. Jadi tadi kan investasinya berkurang sebesar $32.000. Kemudian diperolehlah selisih antara investment balance kita kurangi dengan book value sebesar $256.000. Kemudian kita tambahkan dengan income dan kita kurangkan dengan dividen. Income-nya sendiri diperoleh dari $36.000 kita kalikan dengan persentase kepemilikan bank terhadap Sun 80%. Kemudian untuk dividennya sendiri ini kita peroleh dari dividen yang dibayarkan oleh Sun sebesar $20.000 kita kalikan dengan persentase kepemilikan bank terhadap Sun. Jadi investment balance pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar $268.800. Kemudian pencatatan jurnalnya ini terdiri dari 3 jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu income from Sun sebesar $28.800 pada dividen sebesar $16.000 pada investment in Sun sebesar $12.800. Income from Sun sendiri ini diperoleh dari income yang dibayarkan oleh Sun kita kalikan dengan persentase kepemilikan bank terhadap Sun. Jadi hasilnya $28.800. Kemudian untuk dividennya sendiri juga sama. Dividen yang dibayarkan oleh Sun kita kalikan dengan persentase kepemilikan bank terhadap Sun. Untuk investment in Sun-nya sendiri ini selisih antara income from Sun kita kurangi dengan dividen. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mengeliminasi
reciprocal investment and equity balance, dan juga mencatat goodwill dan nilai awal non-controlling interest, yaitu capital stock sebesar 200.000, retained earning sebesar 100.000, goodwill sebesar 20.000, pada investment insan sebesar 256.000, pada non-controlling interest sebesar 64.000. Capital stock, retained earning, dan juga goodwill itu nilainya kita peroleh dari soal. Kemudian untuk investment insannya sendiri, ini kita peroleh dari penjumlahan antara capital stock, retained earning, dan juga goodwill. Lalu hasilnya kita kalikan dengan persentase kepemilikan bank terhadap SAN, itu sebesar 80%, maka diperoleh nilainya 256.000. Kemudian untuk non-controlling interest-nya sendiri sama, kita jumlah capital stock, retained earning, dan juga goodwill. Lalu kita kalikan persentase non-pengendali, yaitu sebesar 20%, maka diperoleh hasil 64.000 dolar. Nah, untuk jurnal yang ketiga ini mencatat NCI dari anak dan juga dividen. Untuk jurnalnya yaitu non-controlling interest share sebesar 7.200, pada dividen sebesar 4.000, pada NCI sebesar 3.200. Untuk NCI share-nya sendiri ini kita peroleh dari income yang dibayarkan oleh SAN, kita kalikan dengan persentase kepemilikan non-pengendali. Kemudian untuk dividen juga sama, dividen yang dibayarkan oleh SAN, kita kalikan dengan persentase kepemilikan non-pengendali. Untuk NCI-nya sendiri itu selisih antara NCI share kita kurangi dengan dividen. Dari ketiga jurnal ini, maka kita dapat membuat work paper entries seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Jadi kita dapat men-adjust atau mengeliminasi akun-akun dari ketiga jurnal berikut. Perkenalkan, saya Rahma Dufitriana, NPM akhir 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjualan bunga selama periode akuntansi. Dengan contoh soal sebagai berikut. Jika PAM menjual 10% kepemilikan di SAN pada tanggal 1 April 2017 dengan seharga 40.000 dolar, maka penjualan tersebut akan dicatat pada tanggal 1 April 2017. Nah, dengan asumsi bahwa PAM mencatat penjualan tersebut sebagai tanggal 1 Januari 2017. PAM mencatat efek ekuitas pemegang saham senilai 8.000 dolar, sama seperti pada situasi penjualan awal tahun, dan membuat entry konsolidasi satu baris yang sama seperti yang diilustrasikan sebelumnya. Konsistensi dengan konsolidasi satu baris ini mengharuskan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan asumsi penjualan awal periode yang sama. Jadi, penjualan yang dicatat pada tanggal 1 April 2017 dengan perhitungan efek ekuitas pemegang saham sebagai berikut. Nah, harga jual bunga 10% ini yaitu sebesar 40.000 dolar, kemudian dikurangi dengan saldo pada 1 Januari sebesar 288.000 dolar, dan dikurangi dengan ekuitas pendapatan yang didapatkan dari 36.000 dikali 1 dibagi 4 tahun dikali 90% yaitu sebesar 8.100 dolar. Nah, hasil pengurangan itu yaitu sebesar 296.100 dolar. Nah, kemudian hasil pengurangan ini dikali dengan 9, yaitu yang merupakan porsi investasi yang terjual, yaitu sebesar 32.900 dolar. Kemudian, efek ekuitas pemegang saham ini didapatkan dari harga jual bunga yang tadi sebesar 40.000 dolar, kemudian dikurangi dengan porsi investasi yang telah terjual, yaitu sebesar 32.900 dolar, yaitu hasilnya sebesar 7.100 dolar. Selanjutnya, setelah perhitungan tadi, dapat dibuat jurnalnya untuk PAM Book pada tahun 2017. Untuk jurnal yang pertama yaitu untuk mencatat pendapatan yang dicatat pada tanggal 1 April 2017 yaitu investment insan sebesar 8.100 dolar pada pendapatan from SAN yaitu sebesar 8.100 dolar. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mencatat pendapatan 10% kepemilikan
yaitu kas sebesar $40.000 pada investasi insan sebesar $32.900 dan modal disetor sebesar $7.100. Kemudian yang jurnal yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Juli 2017 untuk mencatat dividen yang telah diterima, yaitu kas sebesar $16.000 pada investment insan sebesar $16.000. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu untuk mencatat pendapatan yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu investment insan sebesar $21.600 pada pendapatan from Sun sebesar $21.600. Nah, pada perhitungan dan jurnal tersebut itu, maka saldo akhir investasinya itu sebagai berikut. Saldo awalnya yang tadi sebesar $280.000 dikurangi dengan nilai buku sebesar $32.900, lalu ditambahkan dengan pendapatan yang dikurangi dividen pada jurnal yaitu sebesar $13.700. Kemudian saldo akhirnya yang didapatkan yaitu sebesar $268.800. Kemudian, efek ekuitas pada penjualan investasinya itu sebesar $8.000, kemudian ditambahkan dengan pendapatan from Sun-nya sebesar $28.800, dan dapat ditotal efek ekuitasnya yaitu sebesar $36.800. Nah, setelah perhitungan dan kita telah menentukan saldo akhirnya, lalu kita buat jurnal untuk konsolidasi laporan keuangannya sebagai berikut. Yang A, pendapatan from Sun sebesar $29.700 pada dividen Sun sebesar $16.000 dan pada investasi insan sebesar $13.700. Kemudian yang jurnal yang B yaitu pada debitnya yaitu modal saham Sun sebesar $200.000, laba ditahan Sun sebesar $100.000 dan goodwill sebesar $20.000. Dan pada kreditnya yaitu investasi insan sebesar $255.100 dan NCI pada tanggal 1 Januari sebesar $32.000 dan NCI 1 April sebesar $32.900. Kemudian terakhir yaitu jurnal pada C, NCI share sebesar $6.300 pada dividen Sun sebesar $4.000 dan pada NCI sebesar $2.300. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurrahma Priyametasari dengan NPM akhir 067. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya untuk jurnal konsolidasi. Ini tentang perhitungan not controlling interest-nya. Di sini untuk perhitungan not controlling interest pada 1 Januari sejumlah 32.000 pada entry kertas kerja tadi, yaitu didapat dari 300.000 ekuitas Sun pada 1 Januari ditambah goodwill sebesar 20.000, lalu dikalikan 10%. Dan untuk perhitungan not controlling interest 1 April yaitu 32.900 pada entry kertas kerja B itu didapat dari 309.000 ekuitas Sun pada tanggal 1 April ditambah goodwill sebesar 20.000, lalu dikalikan 10%. Lalu untuk not controlling interest share sejumlah 6.300 pada entry kertas kerja C itu didapat dari 36.000 dikali 10%, lalu dikali 1/4 tahun. Lalu ditambahkan 36.000 dikali 20% dikali 3/4 tahun. Dan selanjutnya untuk perhitungan investment insan sejumlah 255.100 pada entry kertas kerja B ini didapat dari saldo investasi awal sebesar 288.000 dikurangi nilai buku sebesar 32.900 dari bunga yang dijual pada tanggal 1 April. Lalu jurnal konsolidasi tadi dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi seperti gambar yang ada di PPT. Saya Rahmadini Santri Kusenen dengan NPM 055 di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan kepemilikan saham dari transaksi perusahaan anak. Kepemilikan induk atau investor pada anak perusahaan atau investi dapat berubah sebagai akibat dari penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan atau melalui pembelian saham milik anak perusahaan. Dampak aktivitas tersebut terhadap perusahaan induk atau investor bergantung pada harga penjualan saham tambahan atau pembelian saham treasury dan apakah perusahaan induk terlibat langsung dalam transaksi dengan anak perusahaan.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan. Di sini terdapat contoh soal, yaitu asumsikan PAM Corporation memiliki 80% kepemilikan di Sun Corporation dan investasi PAM di Sun adalah $180.000 pada tanggal 1 Januari 2017 sama dengan 80% ekuitas pemegang saham Sun senilai 200.000 ditambah dengan goodwill 20.000. Lalu ekuitas Sun pada tanggal ini terdiri dari capital stock sebanyak 10 lembar dengan nilai parinya $10, maka $100.000. Lalu additional paid in capitalnya 60.000, retained earningnya 40.000 sehingga total stockholders equity-nya sebesar 200.000. Lalu pada kasus yang pertama, ini subsidiary sell share to parent atau anak perusahaan menjual saham kepada induk. Nah, dari informasi tersebut, jika Sun menjual tambahan 2.000 lembar saham kepada PAM dengan nilai buku $20 per saham pada tanggal 2 Januari 2017, investasi PAM di Sun akan meningkat sebesar $40.000 menjadi $220.000 dan kepemilikannya di Sun akan meningkat dari 80% menjadi 83,3%. Jumlah yang dibayarkan untuk 2.000 saham tambahan sama dengan nilai buku, sehingga investasi PAM di Sun masih mencerminkan goodwill sebesar 20.000. Nah, di sini terdapat rincian perhitungannya, yaitu pada tanggal 1 Januari sebelum adanya penjualan tambahan, Sun stockholders equity-nya sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 2 Januari setelah ada tambahan penjualan 2.000 lembar, ini menjadi 240, yaitu 200.000 ditambah 2.000 dikali $20. Lalu PAM interest-nya, kepemilikannya pada tanggal 1 Januari 80%, yaitu dari 8.000 dibagi 10.000 saham. Lalu pada tanggal 2 Januari, setelah terdapat tambahan penjualan menjadi 83,3%, yaitu 10.000 dibagi 12.000 lembar saham. Sehingga PAM's equity in Sun-nya pada tanggal 1 Januari yang tadinya 160.000, lalu di tanggal 2 Januari menjadi 200.000. Untuk goodwill-nya sama 20.000, sehingga investasi in Sun balance-nya adalah pada tanggal 1 Januari 180.000, sedangkan di tanggal 2 Januari menjadi 220.000. Selanjutnya, di sini yaitu bagaimana jika Sun menjual 2.000 lembar saham tambahan tersebut di atas nilai bukunya, yaitu jika Sun menjual 2.000 lembar saham kepada PAM dengan harga $35 per saham, investasi PAM di Sun akan meningkat menjadi 250, yaitu 180.000 ditambah 70.000 investasi tambahan. 70.000 ini diperoleh dari 2.000 lembar saham dikali $35. Dan kepemilikannya akan meningkat dari 80% menjadi 83,3%. Lalu juga terdapat kelebihan biaya atas nilai buku yang diperoleh sebesar 5.000 yang dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu price paid by PAM, yaitu 2.000 lembar saham dikali $35 menghasilkan 70.000. Lalu untuk book value-nya, underlying book value after purchase atau setelah pembelian, yaitu dari 200.000 ditambah 70.000 lalu dikali 83,3%, maka 225.000. Selanjutnya underlying book value before purchase sebelum pembelian, yaitu 200.000 dikali 80%, hasilnya 160.000, maka book value acquired 65.000, sehingga terdapat kelebihan biaya atas nilai buku menjadi 5.000. Nah, kelebihan tersebut dapat dibebankan pada aset yang dapat diidentifikasi atau goodwill dan diamortisasi selama sisa umur manfaat aset yang dinilai terlalu rendah. Nah, lalu selanjutnya, jika diasumsikan bahwa Sun menjual 2.000 lembar saham tersebut kepada PAM dengan harga $15 per saham atau $5 per saham di bawah nilai buku, maka
akibat dari pembayaran saham yang kurang dari nilai bukunya, nilai buku yang diperoleh akan melebihi biaya investasi. Untuk perhitungannya yaitu price paid by pump 2000 lembar saham dikali $15, maka menghasilkan 30.000. Lalu untuk book value setelah pembelian yaitu 200.000 dikali 200.000 ditambah 30.000 lalu dikali 83/3%, maka hasilnya $191.667. Lalu untuk book value sebelum pembelian yaitu 200.000 dikali 80%, maka 160.000, sehingga book value acquire-nya 31.667. Lalu di sini nilai buku yang diperoleh melebihi biaya investasi sebesar 1.667. Nah, secara konseptual, kelebihan nilai buku yang diperoleh melebihi biaya perolehan sebesar 1.667 tersebut harus dialokasikan untuk mengurangi aset bersih teridentifikasi yang dinilai terlalu tinggi. Namun dalam contoh ini, goodwill mengurangi dari 20.000 menjadi 18.333. Lalu untuk kasus selanjutnya yaitu bagaimana jika anak perusahaan menjual saham ke entitas luar. Di sini terdapat contoh kasusnya. Asumsikan Sun menjual 2.000 saham tambahan kepada entitas lain atau pemegang saham non-pengendali. Kepemilikan PAM turun dari 80% menjadi 66,2/3% berapapun harga jual sahamnya. Namun, pengaruhnya terhadap investasi PAM di akun Sun tergantung pada harga jualnya. Dampak penjualan terhadap nilai buku PAM di Sun berdasarkan masing-masing 3 asumsi penerbitan, yaitu $20 pada nilai buku, lalu di atas nilai buku sebesar $35, dan di bawah nilai buku $15 per saham adalah sebagai berikut, yaitu untuk Sun stockholder equity, jika dijual pada nilai bukunya, maka 240.000, yaitu dari 200.000 ditambah 2.000 dikali $20. Lalu untuk penjualan seharga $35, maka menjadi 270.000, yaitu dari 200.000 ditambah 2.000 dikali $35. Selanjutnya pada penjualan 15 yaitu 200.000 ditambah 2.000 dikali $15 sehingga 230.000. Lalu untuk interest owned atau kepemilikannya akan turun sebesar menjadi 66,2/3%, yaitu dari awalnya 8.000 lalu menjadi 12.000 saham beredar, maka 8.000 dibagi 12.000 saham, kepemilikannya menjadi 66,2/3%. Lalu untuk PAM's equity in Sun, setelah adanya penjualan, yaitu akan menjadi jika dijual di nilai buku menjadi 160.000. Lalu ketika dijual sebesar $35 akan menjadi 180.000, dan jika dijual dengan harga $15 maka PAM's equity in Sun-nya menjadi 153.333. Lalu untuk PAM's equity in Sun sebelum adanya penjualan ini sama-sama ketiganya sebesar 160.000, sehingga penambahan atau kekurangan di PAM's equity in Sun jika dijual dengan nilai buku $20, maka tidak ada penurunan atau peningkatan untuk PAM's equity in Sun. Sedangkan jika dijual pada $35, maka akan terdapat kenaikan sebesar 20.000 pada PAM's equity in Sun. Lalu jika dijual seharga $15 per sahamnya, maka akan terjadi penurunan di PAM's equity in Sun sebesar $6.667. Nah, penjualan kepada entitas luar dengan harga
pada nilai bukunya $20 per saham tidak mempengaruhi ekuitas pump di Sun karena harga jual sama dengan nilai buku. Namun jika Sun menjual saham tersebut dengan harga $35 per saham di atas nilai buku, maka ekuitas pump di Sun akan meningkat sebesar 20.000. Dan jika Sun menjual dengan harga $15 per saham di bawah nilai buku, maka ekuitas pump di Sun akan berkurang sebesar $6.667. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang penjualan yang menghasilkan dekonsolidasi, yaitu kapanpun entitas induk tidak lagi memiliki kepentingan pengendali, entitas anak harus didekonsolidasi, yaitu dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi dan dicatat sebagai investasi metode ekuitas atau metode biaya. Lalu GAAP ASC 810-1065 mengukur keuntungan atau kerugian sebagai selisih antara agregat dari nilai wajar imbal yang diterima, lalu agregat dari nilai wajar dari sisa investasi non-pengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal entitas anak dikonsolidasi. Lalu dari agregat nilai tercatat kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu. Dan selisih antara nilai tercatat aset dan liabilitas entitas anak terdahulu. Perkenalkan, nama saya Andrea Dwi Rahayu dengan NPM 2201300166. Saya di sini akan menjelaskan transaksi saham treasury oleh perusahaan anak. Akuisisi saham treasury oleh perusahaan anak akan menurunkan ekuitas dan saham beredar pada anak perusahaan. Jika anak perusahaan memperoleh saham treasury dari pemegang saham non pengendali sebesar nilai buku, tidak ada perubahan pada bagian induk atas ekuitas anak perusahaan meskipun persentase kepemilikan induk meningkat. Lalu pembelian saham milik anak perusahaan dari pemegang saham non pengendali dengan jumlah di atas atau di bawah nilai buku akan mengurangi atau meningkatkan bagian induk atas nilai buku anak perusahaan, dan pada saat yang sama akan meningkatkan persentase kepemilikan induk. Contoh soalnya yaitu, asumsikan Sun Company adalah 80% anak perusahaan dari POP, dan Sun mempunyai 10.000 lembar saham biasa yang beredar pada tanggal 31 Desember 2017. Pada tanggal 1 Januari 2018, Sun membeli 400 lembar sahamnya dari pemegang saham non pengendali. Ekuitas POP di Sun sebelum pembelian 400 lembar saham treasury oleh Sun adalah seharga 160.000 dan kepemilikannya adalah 80%. Pembelian 400 saham treasury oleh Sun meningkatkan presentasi kepemilikan POP setara dengan 8.000 dari 9.600 saham yang beredar, berapapun harga yang dibayarkan Sun. Jika Sun membeli 400 saham tersebut dengan nilai buku 20 per saham, bagian POP atas ekuitas Sun tetap pada 160.000. Jika Sun membeli 400 lembar saham treasury dengan harga 30 per saham, ekuitas POP berkurang sebesar 3.333 menjadi 156.667. Peningkatan sebesar 1.667 ini memerlukan penyesuaian pada POP, dan POP akan mencatat entry jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu investasi pada Sun sebesar 160.667 pada tambahan modal di setor sebesar 161.167. Untuk mencatat peningkatan investasi dari pembelian saham treasury oleh Sun dengan harga di bawah nilai buku. Perkenalkan, saya Rofi Rahma Ariza, NPM akhir 048. Materi selanjutnya, dividen saham dan pemecahan saham oleh anak perusahaan. Biasanya dimiliki secara substansial yang tidak akan terjadi kecuali ada perdagangan aktif oleh kepentingan non-pengendali di pasar sekuritas. Perusahaan induk yang mengendalikan kegiatan tersebut umumnya tidak mendapat keuntungan dari peningkatan jumlah saham yang beredar milik anak perusahaan. Pemecahan saham oleh anak perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar tanpa mempengaruhi aset bersih atau ekuitas individu, serta tidak mengubah persentase kepemilikan perusahaan induk maupun non-pengendali, sehingga prosedur akuntansi dan konsolidasi induk tetap tidak terpengaruh. Sementara itu, untuk dividen saham oleh anak perusahaan mengubah komposisi ekuitas anak perusahaan karena laba ditahan yang dialihkan ke modal disetor. Ini mengubah jumlah modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan pada anak perusahaan yang harus dieliminasi saat konsolidasi, namun tidak mempengaruhi akuntansi perusahaan induk.
Cara menghitung ekuitas pemegang saham induk perusahaan, modal saham, tambahan modal di store, dan laba ditahan, semuanya dijumlahkan, sehingga hasilnya merupakan total ekuitas pemegang saham. Untuk membuat jurnal, di debit ada pendapatan dari induk, pada yang di kredit ada dividen, serta investasi di induk. Selanjutnya di debit ada modal saham induk, tambahan modal di store induk, dan laba ditahan induk. Pada di sisi kredit ada investasi di induk dan kepentingan non pengendali awal. Kami akan menganalisis mengenai laporan keuangan perusahaan konsolidasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, PT Indofood ini merupakan sebuah perusahaan tentang food solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood sendiri dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di berbagai kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Kelompok usaha strategis yang saling melengkapi ini terdiri dari produk konsumen bermerek atau CBP, kemudian Bogasari, agribisnis, serta distribusi. Nah, alasan mengapa kami memilih perusahaan ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu telah mempunyai kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas anaknya. Laporan keuangan konsolidasi yang interim telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Nomor 8 G7. Kemudian kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh kelompok usaha adalah selaras untuk periode yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasi yang interim. Kendali ini diperoleh apabila kelompok usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investasi yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis kepentingan non pengendali atas dividen perusahaan anak. Nah, pada kalimat tersebut itu berkaitan dengan kepentingan non pengendali atas dividen perusahaan anak. Kepentingan non pengendali atau yang juga dikenal sebagai minority interest yang merupakan bagian dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang telah dikonsolidasikan oleh perusahaan induk. Dividen kas yang dibayarkan kepada KNP oleh entitas anak yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa ada pemegang saham minoritas yang dimiliki hak atas dividen tersebut. Ini karena mereka memiliki kepemilikan saham dalam entitas anak tersebut, meskipun tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk. Jadi, dividen yang dibayarkan kepada KNP tadi itu merupakan bagian dari laba yang diatribusikan kepada pemegang saham minoritas tersebut, yang mencerminkan hak mereka atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan anak. Analisis selanjutnya yaitu membahas tentang penjualan neto konsolidasi. Penjualan neto konsolidasi di sini mencakup gabungan penjualan dari perusahaan induk dan seluruh anak perusahaannya. Dari laporan di samping dapat dilihat peningkatan penjualan neto konsolidasi yang dibukukan perseroan pada tahun 2023 sebesar 111,70 triliun, naik 1% dari tahun sebelumnya. Ini mencerminkan adanya strategi ekspansi yang efektif, terutama melalui peningkatan kontribusi dari grup CBP dan distribusi. Lalu penjualan di luar Indonesia yang mencapai 25,72 triliun atau sekitar 23% dari total penjualan itu konsolidasi juga menunjukkan keberhasilan perseroan dalam memperluas pangsa pasarnya secara internasional. Nah, pencapaian ini berefek pada perubahan kepemilikan saham karena dengan meningkatnya pendapatan dari luar negeri, perusahaan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan valuasi pasar sahamnya. Hal ini
memungkinkan pemegang saham untuk melihat nilai tambah dari kepemilikan mereka di perseroan seiring dengan penguatan posisi perusahaan di pasar global. Selanjutnya, pada analisis yang ketiga, yaitu mengenai analisis tambahan modal di sektor. Nah, dari laporan keuangan PT Indofood, di sini terdapat total saldo tambahan modal di setor pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 1.497 juta. Lalu dikurangi dengan selisih nilai transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali sebesar 1.214 juta, maka netonya berjumlah 283 miliar. Nah, untuk nilai selisih nilai transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali ini diperoleh dari yang pertama yaitu pada tahun 1997 perusahaan mengakuisisi masing-masing 80% kepemilikan saham atas beberapa perusahaan yang bergabung menjadi SIMP yaitu IAP dan AGP yang menyebabkan timbulnya selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sebesar 917 miliar. Lalu pada tahun 2005, pengalihan aset kepada PT Indobiskuit Mandiri Makmur yang kemudian bergabung ke dalam ICBP menimbulkan selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sebesar 4.260 juta. Selanjutnya pada tahun 2006, beberapa perusahaan yang dahulu merupakan entitas anak perusahaan melakukan penggabungan usaha ke dalam SIMP. Penggabungan usaha tersebut mengakibatkan kepemilikan saham perusahaan pada SIMP naik dari semula 80% menjadi 83,85% dan menyebabkan timbulnya selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sebesar 53 miliar. Lalu, selisih nilai transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali yang timbul dari pelepasan saham CMFC ini adalah sebesar 238 miliar. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis keempat, yaitu analisis shareholding struktur. Pada dua gambar di atas menunjukkan shareholding struktur dari tahun 2022 dan 2023 menunjukkan ada perpindahan kepemilikan saham. Pada tahun 2022, Forex Institution mempunyai jumlah pemegang saham sebesar 978, sedangkan Local Institution mempunyai jumlah pemegang saham sebesar 755. Namun pada tahun 2023, Forex Institution mengalami kenaikan jumlah pemegang saham menjadi sebesar 988. Sedangkan Local Institution mengalami kenaikan jumlah pemegang saham menjadi sebesar 763. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemindahan kepemilikan saham dari Forex Institution ke Local Institution. Analisis yang terakhir terkait dengan kepentingan material dari pemegang saham non-pengendali. Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, persentase kepemilikan atas aset neto entitas anak sebesar 19,5%, yang terjadi secara konstan atau tetap selama 2 tahun berturut-turut. Saldo akumulasi kepentingan non-pengendali mengalami peningkatan dari Rp23.063.574 pada 31 Desember 2022 menjadi Rp29.286.722 pada 31 Desember 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya pergerakan dalam ekuitas yang dipegang oleh pemegang saham pengendali, juga bisa menjadi indikator penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Informasi ini dianggap material karena dapat mempengaruhi nilai total aset dan kesehatan keuangan perusahaan, meliputi yang pertama, pengaruh terhadap valuasi perusahaan. Jika persentase kepemilikan cukup besar, hal ini dapat mempengaruhi cara investor melihat nilai perusahaan. Kedua, pengambilan keputusan investasi. Kepemilikan signifikan oleh pemegang saham non-pengendali menjadi indikator bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik atau sebaliknya. Ketiga, strategi manajemen.
mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pengendali dalam pengambilan keputusan strategis, terutama bagi mereka yang memiliki suara signifikan dalam keputusan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.